Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Bezeni di Kampus Tutorial. Pada video kali ini kita akan membahas yaitu mengenai bagaimana cara mengedit teks di Canva Android ya yang saya maksud di sini. Jadi teman-teman yang tidak punya laptop ya, mau belajar desain ya, punyanya HP, tidak masalah ya, kita bisa memanfaatkan Canva Android. Jadi walaupun pakai HP, hasilnya jangan ditanya ya, bisa bersaing dengan yang hasilnya menggunakan laptop ya. Jadi di sini teman-teman tidak usah berkecil hati ya, kita belajar Canva HP atau Canva Android. Oke. Di sini bagi teman-teman yang baru menemukan video ini bisa cek video sebelumnya. Sudah saya susun materinya sedemikian rupa ya, urut untuk pemula ya. Ini untuk pemula karena mulai dasar-dasarnya. Untuk hari ini kita bahas edit text ya. Ini sangat penting karena nanti setiap kali desain pasti menggunakan teks ya, menggunakan teks. Setiap desain pasti menggunakan teks. Kecuali foto ya, tapi foto biasanya dikasih ya. Oke. Ini teks, kita cek apa saja yang dipelajari. Edit text. Oke, yang pertama jenis font. Oke, silahkan teman-teman buka Canva dulu ya. Di sini masih kosong, saya tambahkan klik plus ya. Klik plus pada bagian bawah plus, lalu geser ke kanan, cari namanya teks ya, icon teks ini, icon teks. Ya, dapat teman lihat teks, kita klik. Lalu ada tampilan ya, ketuk teks untuk tambahkan ke halaman. Kita pilih saja yang judul ya. Kalau ke bawah ini adalah teks-teks yang sudah dibuat oleh Canva ya. Kita bisa menggunakan ini atau yang paling atas ini ya. Untuk dasar ya kita pilih yang paling atas ini itu saja. Kalau yang template ini kombinasi font yang disediakan Canva ini nanti teman-teman gunakan kalau mendesain ya, sesuai dengan kebutuhan ya. Oke, untuk awal kita pilih tambahkan judul. Nah, seperti ini. Nah, untuk mengganti pertama mengganti ini ya, mengganti jenis font. Nah, untuk mengganti jenis font ya, pertama harus klik dulu teksnya. Misalkan di sini saya klik itu ya untuk mengganti teksnya, misalkan kampus tutorial ya, kamus tutorial seperti ini. Nah, oke, kita klik kamus tutorial. Nah, fontnya kan masih biasa. Untuk mengganti jenis font kita bisa pilih pada bagian bawah. Di sini ada FF, ini font ya, kita klik. Nah, maka kita bisa memilih font yang kita inginkan ya. Di sini ada banyak sekali font ya, teman-teman pilih sesuai dengan kebutuhan ya. Misalkan saya mau ini katin ya. Oke, jadinya seperti ini ya, tergantung desainnya ya, bentuk ini galalin. Oke, misalkan seperti ini ya. Ini untuk cara mengganti font. Jadi tinggal pilih font ya, menu font. Oke, selanjutnya mengatur ukuran ya. Untuk mengatur ukuran teman-teman bisa pilih bagian sampingnya, itu ada namanya ukuran font. Kita klik. Nah, maka ukurannya bisa kita sesuaikan dengan mudah. Cukup klik geser ke kanan atau ke kiri, maka fontnya akan berubah sesuai dengan keinginan kita. Oke, seperti itu ya. Untuk mengubah ukuran font kita close. Lalu untuk mengganti warna itu ada di bagian sampingnya, yaitu ada warna ya. Lalu bawahnya ada pelangi merah, kuning, hijau di langit yang biru ya. Itu kita pilih dan kita bisa memilih warna ya. Untuk warna itu ada dua bilah atau dua bagian. Yang pertama bagian atas ini ya, ini adalah warna juga yang bisa kita pilih. Lalu kalau tidak ada, itu bagian samping kiri, paling kiri ada warna pelangi dan plus. Ketika ini kita klik, maka kita bisa memilih warna yang banyak ya, dalam artian banyak pilihan warna ya. Tinggal kita geser yang atas, ini untuk pilihannya ya. Kalau yang bawah ya ini ya pilihannya. Jadi atas bawah ini berkaitan ya. Atas bawah pilih warnanya, bagian atas itu warna spesifik yang dari bawah ya, misalkan merah. Nah,
bawah kan saya pilih warna merah. Nah, di bagian atas kita bisa pilih warna merah benderang, merah menuju putih, merah menuju hitam, ya seperti itu. Kan merah tua lah ya biar kelihatan. Oke, lalu yang bagian bawah ini adalah warna standar. Jadi warna standar itu warna cepat yang disediakan oleh Canva. Jadi kita bisa pakai yang atas atau pakai yang bawah. Kalau yang bawah kita tidak perlu ribet ya, harus geser-geser, tidak langsung pilih warna yang mau kita pakai atau yang kita inginkan. Oke, itu untuk warna. Selanjutnya ada format ya. Format, kita klik format adalah untuk pengaturan seperti tebal ya, bold. Ini kenapa kok mati, karena font ini tidak dukung bold ya. Saya carikan font yang mendukung lah ya. Kita geser lagi ke font, kita cari font yang memang mendukung bold ya, biar bisa untuk contoh. Misalkan Ruda Black, kita coba Ruda Black seperti ini. Lalu kita kembali lagi ke format. Nah, ini tetap enggak bisa ya. Kita cari font yang umum ya. Coba pilih font Iron Regular, coba. Kita cek di bagian format untuk contoh ya. Nah, di sini sudah ada pilihannya, ada bold, ada italic ya. Sama seperti Word, bold tebal, italic miring, underline garis bawah. AA ya, AA ini adalah changes atau dibuat besar semua, kapital semua, atau dibuat kecil semua ya. Kalau yang ini tadi dibuat besar semua ya, kalau klik lagi jadi besar kecil ya. Nah, ada dua formatnya. Lalu bagian sampingnya ini ada kanan kiri, rata kanan kiri ya. Ini saya geser ya, ini kotaknya saya geser teks boxnya biar kelihatan hasilnya. Kalau misalkan kita pilih yang rata kiri ya, ke rata kiri, maka kamus tutorial akan bergeser ke kiri. Tengah akan tengah, kanan akan di kanan, kanan kiri maka akan rata kanan kiri. Ini sama seperti di Microsoft Word. Oke, ini saya tambah satu kalimat lagi, tutorial lengkap, misalkan tutorial ya, enggak apa-apa ya, typo. Oke, kita klik ya. Untuk ini, untuk contoh yang format tadi, pada bagian bawah yaitu ada bullet and numbering ya. Bullet ini yang paling bawah kiri, ini adalah bullet. Jadi ketika kita klik maka akan jadi poin-poin ya. Sementara kalau bagian kanannya ini 1 2 3, kalau kita klik maka akan jadi 1 2 3 ya. Kalau misalkan di enter nanti juga enter. Nah, ini akan nambah enter. Nah, seperti ini. Ini adalah bullet and numberingnya. Kita klik dulu. Oke, seperti ini ya. Dapat teman-teman pilih mau pakai yang mana. Ini kalau misalkan di brosur-brosur atau di makalah di desain, kadang-kadang kita memerlukan namanya bullet and numbering. Oke, selanjutnya pada bagian sebelahnya format ini ada namanya jarak ya. Jarak ini adalah untuk mengatur antar huruf ataupun antar baris. Ya, misalkan ini saya geser dulu ya teman-teman. Oke, ini jarak ya. Dapat teman-teman lihat jarak antar hurufnya jadi renggang. Nah, lalu yang sampingnya ini adalah jarak antar baris. Nah, semakin ke kiri maka semakin ini ya, semakin dekat, semakin kanan semakin jauh, seperti ini. Lalu yang kunci kotak teks ini adalah untuk pengaturan posisi teksnya. Teksnya rata atas ya. Ini rata tengah, rata bawah. Untuk membedakannya gimana? Saya tambahkan satu enter aja ya. Oke, ini ya. Kita pilih jarak. Ini kan rata atas. Kita pilih rata tengah. Oke, enggak kelihatan ya hasilnya. Oke, seharusnya ini bergeser ya teman-teman. Jarak. Nah, ini ya,
ini nanti kalau misalkan ada penambahan teks gitu. Oke, seperti ini. Sebentar ya. Ini kita atur. Oke, kita tambahkan lagi teks, kotak teks. Oke, kita atur ini ya. Ini tidak begitu kelihatan. Intinya ya, ini mengatur rata legend ya, legend top, center sama bottom ya. Jadi mengatur teksnya ini berada di atas, tengah atau bawah ya. Oke, selanjutnya selain jarak ya, ini ada juga efek. Efek ini ada banyak pilihan ya. Huruf besar, oke, animasi, efek di sini. Oke, saya jelaskan sekalian. Nah, di sini misalkan ini ya, ada beberapa efek yang dipilih. Pertama, efek bayangan ya. Nah, ketika misalkan kita klik ya untuk pengaturan lebih lanjut, itu teman-teman bisa klik pada bagian strip-strip tengah-tengah ini, kita klik. Nah, maka kita bisa mengatur offset ya, jaraknya dapat teman-teman lihat itu bayangannya ya. Arahnya dapat berganti ya, dapat teman-teman lihat. Buramnya ya, jadi bayangannya buram atau tegas. Dan yang paling bawah adalah warna ya, warna kita bisa merubahnya seperti ini ya. Oke, kita kembali lagi ke efek. Lalu ada timbul ya, efek timbul itu efek seperti ini, seperti tag efek. Efek teks. Nah, ini tadi kan yang efek shadow atau bayangan ya. Kita duplikat. Ini kita hapus. Nah, ini kita bisa merubah efek yang lain juga. Efek, ada efek timbul ya, efek timbul, ada efek berungga, ada black splash, ada echo, ada glitch, ada neon, ada latar belakang ya. Kita pilih yang latar belakang misalkan hitam ya, hitam, latar belakangnya jadi hitam seperti itu. Oke, itu ya untuk efek teks. Nanti silahkan teman-teman bisa pilih sendiri mau yang mana yang mau dipakai ya. Ini ada banyak efek, tetapi biasanya yang menurut pengalaman saya yang sering dipakai itu adalah pertama efek bayangan atau timbul ya, efek bayangan atau timbul. Lalu yang kedua adalah splash ya, splash. Tiga ya. Yang pertama tadi kan bayangan atau timbul 1 2. Yang ketiga splash ya, splash ini diedit ya, edit itu ketebalan di seginikan, offsetnya itu di nolkan ya, dinolkan, arahnya juga dinolkan. Ini 0, ini 0 ya. Kalau lalu warnanya misalkan di sini hitam. Nah, kalau efek splash ini biasanya dikombinasi jadi kelihatan bahwasanya teksnya ada efek garis tepi ya. Ini saya berubah putih saja biar kelihatan, jadi seolah-olah ya, saya pertebal, cari jenis font yang tebal misalkan Archivo Black ya. Dan dapat teman-teman lihat di sini seolah-olah warna fontnya atau warna teksnya itu putih, lalu di garis samping atau outline atau stroke-nya ya, kalau di Corel Photoshop itu berupa ungu, warna ungu. Jadi ini efek untuk ini ya,
menambahkan garis tepi. Oke. Dan yang terakhir efek yang sering digunakan yaitu latar belakang. Ya, ini efek yang sering digunakan juga. Oke, itu ya untuk memberi efek. Selain itu ada juga animasi ya. Animasi di sini yaitu menambahkan animasi di Canva, animasi tag ya yang saya maksud. Nah, untuk animasi sendiri nanti akan muncul ketika kita untuk ngedit atau mengedit ini ya, video, animasi GIF, presentasi ataupun website ya. Jadi nanti efeknya akan kelihatan seperti itu. Tapi yang lebih jelas ini ketika kita membuat video maka efeknya akan kelihatan ya. Ini ada efeknya banyak teman-teman ya dan bagus-bagus. Oke, ini ada banyak efek. Ini mungkin efek mesin ketik. Nah, seperti ini ya. Itu dapat teman-teman pilih mana yang mau digunakan. Nah, untuk pengaturannya teman-teman bisa pilih ya. Oke, ini ya. Pengaturannya itu bisa pilih strip 3. Ini kita klik. Nah, maka nanti akan ada opsi settingnya. Keduanya tadi ada saat masuk, saat keluar ya, mungkin presentasi atau membuat video. Ya, kita pilih keduanya. Intensitas ini adalah durasi ya. Semakin ke kanan semakin cepat teman-teman ya. Misalkan kiri pol ya, ini maka animasinya seperti itu ya, lebih lambat. Oke, itu tadi untuk animasi. Ini posisi. Oke, maaf kepencet. Oke, selanjutnya animasi transparansi ya, sudah jelas transparansi untuk membuat transparan. Posisi sama ya seperti sebelumnya, posisi untuk mengatur posisi atas, kiri, kanan, tengah, bawah seperti ini ya. Atas seperti ini ya. Ini untuk mengatur posisi. Lalu ada geser ya, geser ini untuk menggeser ya. Oke, lalu ada komentar, tautan, kunci lainnya ya. Lainnya ini untuk salin atau copy paste gitu ya. Lalu ada tempel, misalkan salin, tempel. Nah, maka nanti akan ada dua. Ini ketutupan teman-teman ya. Nah, ini akan ada dua. Pilih sama seperti tadi, pilih beberapa, tautan, kunci ya. Kalau misalkan kita ngedit ya, kita ngedit dan misalkan perlu kita kunci biar tidak gerak-gerak ya, kita klik icon kunci. Maka nanti nggak bisa diedit, nggak bisa diapa-apain ya. Oke, itu ya teman-teman, yaitu bagaimana cara mengedit teks di Canva Android atau Canva HP. Jika ada pertanyaan silahkan teman-teman bertanya di kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.